Halo, selamat malam. Urung balik ke Solo, Presiden Joko Widodo malah diusulkan menjadi pemimpin koalisi besar. Pendiri Partai Solidaritas Indonesia, Jeffrey Geovani, malah mendorong koalisi digagas partai besar seperti Golkar. Bersamaan muncul isu koalisi besar dengan masuknya Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Analis pun mewanti-wanti pemerintahan mendatang akan dibayangi kehadiran matahari kembar. Jokowi jadi matahari kembar di koalisi besar. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Dan menurut saya yang paling ideal bisa diterima oleh semua parpol itu adalah Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo belakangan ramai diusulkan menjadi pemimpin koalisi besar. Usulan itu muncul dalam percakapan antara pendiri Partai Solidaritas Indonesia yang juga Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrey Geovani dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto beberapa waktu lalu. Dalam wawancara podcast Sulvan Lindan Unpacking Indonesia yang ditayangkan 1 Maret lalu, Jeffrey mengungkapkan ide untuk membentuk koalisi permanen ke Erlangga. Jeffrey menyampaikan koalisi permanen itu harus digagas oleh partai besar seperti Golkar, bukan partai menengah. Koalisi akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sebagai ketua koalisi. Dalam pertemuan tadi saya sampaikan kepada beliau, Pak Erlangga kenapa nggak menjadi inisiatif atau inisiator atas ide dan gagasan yang begini bagus, saya bilang. Kenapa saya bilang gagasan ini nggak bisa diinisiatifi oleh partai-partai menengah bawah. Ini harus diinisiatifi oleh partai besar. Gitu. Nah, kemudian tinggal ada konsensus di antara semuanya menunjuk satu sebagai ketua dari Barisan Nasional ini. Dan menurut saya yang paling ideal bisa diterima oleh semua parpol itu adalah Pak Jokowi. Apalagi beliau masih Presiden Indonesia, Presiden kita hari ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengakui gagasan membentuk koalisi permanen di antara Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju telah lama mengemuka. Doli menjelaskan gagasan ini hadir dengan pertimbangan koalisi permanen mampu membawa stabilitas politik. Jika hubungan antar partai di Koalisi Indonesia Maju terus terawat hingga ke parlemen atau ke tahapan pilkada, maka stabilitas politik akan tercipta sehingga pemerintah mendatang bisa fokus menjalankan program-programnya. Namun pembicaraan ini baru dalam tahap pembicaraan lepas antar pimpinan parpol. Nah, soal posisi atau struktur dalam bentuk tentang koalisi yang mengarah permanen ini kita belum pernah bicarakan apa-apa sebetulnya. Ya ini baru cerita kita lepas saja. Jadi apalagi kalau bicara tentang apakah perlu ada ketua, wakil ketua atau anggota segala macam itu belum pernah sama sekali bicarakan. Nah, oleh karena itu saya kemarin menyampaikan, menghimbau lah ya. Kita kan semua lagi fokus menunggu sampai tanggal 20 Maret nih. Jadi eloknya gitu ya, sebaiknya membicarakan tentang bangunan koalisi ini permanen atau tidak secara resmi itu nanti setelah pengumuman resmi. Analis politik Ikrar Nusa Bakti menyebut Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang paling pantas memimpin koalisi besar bila memang menjadi inisiator koalisi. Menurut Ikrar, menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi itu berarti memberikan ruang ke Jokowi untuk memiliki posisi di pemerintahan ke depan. Dan itu akan menghadap-hadapkan Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemudian memang tadi dikatakan bahwa inisiatornya dari Partai Golkar, ya kalau gitu ya Erlangga Hartarto yang harus dijadikan ketua dari Barisan Nasional itu. Kenapa kemudian presiden? Kalau lagi-lagi presiden yang ditaruh di situ, itu berarti Anda memberikan ruang kepada presiden untuk menduduki suatu posisi ya, yang tentunya akan, maaf kalau saya katakan, akan berhadapan dengan presiden terpilih nantinya. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyebut
pembahasan Jokowi menjadi pemimpin koalisi besar itu terlalu cepat, mengingat masih ada waktu 7 bulan bagi Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masa jabatannya. Yang namanya pendapat untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden, biar nggak apa-apa, dinamika aja. Loh, itu kan pertimbangan-pertimbangan atau langkah-langkah politik 7 bulan ke depan ini masih lama loh. Menurut Budiari, usulan Jokowi menjadi pemimpin koalisi besar sah-sah saja. Tapi sebaiknya keputusan untuk kabinet selanjutnya itu menunggu keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Tim Liputan, CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum sejumlah data terkait koalisi permanen Barisan Nasional. Mirip sekali dengan koalisi di Malaysia ya. Dan update rekapitulasi nasional KPU jelang batas akhir rekapitulasi yang dijadwalkan selesai tanggal 20 Maret 2024. Pada slide pertama ini saya akan tunjukkan partai politik mana saja yang kira-kira akan masuk dalam koalisi permanen Barisan Nasional. Tentu saja partai politik pengusung Prabowo Gibran yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Saya akan lihat di sini koalisi permanen Barisan Nasional, partai politik di parlemen saat ini adalah Gerindra, Golkar, PAN dan juga Demokrat karena Demokrat baru saja bergabung ke koalisinya Pak Jokowi. Kemudian ada partai politik non parlemen, itu ada PSI, PBB, Partai Gelora dan juga Garuda. Sementara partai non partisan pemilu 2024 adalah Partai Prima. Jadi ini partai yang akan rencananya masuk dalam koalisi permanen Barisan Nasional. Ini mirip seperti yang terjadi di Malaysia, tapi kalau di Malaysia kenapa disebutnya Barisan Nasional? Karena itu menggabungkan 3 partai dari 3 etnis yang berbeda. Tapi ini partai-partai dengan idealisme ataupun platform yang mirip begitu ya. Jadi apa kemudian perbedaannya sehingga harus disebut sebagai koalisi Barisan Nasional? Nanti kita akan tanya dengan para narasumber saya. Kita lihat slide selanjutnya. Peta kekuatan koalisi permanen Barisan Nasional versi hitung cepat 14 Februari 2024 karena belum ada hasil rekap resmi ataupun rekapitulasi nasional resmi dari KPU. Jadi kita pakai versi hitung cepat 14 Februari 2024. Kalau memang betul-betul nanti partai-partai yang tadi sebelumnya saya sampaikan akan bergabung dalam koalisi besar atau koalisi Barisan Nasional, maka kekuatannya akan seperti ini. Anda bisa lihat partai politik di parlemen, Gerindra 13,09%. Sekali lagi ini semua versi hitung cepat ya. Golkar 14,79%, PAN 6,87%, Demokrat 7,44%. Kalau dijumlahkan partai politik parlemen jumlahnya adalah 42,19%, belum mencapai 50% ya. Sementara partai politik non parlemen PSI 2,79%, PBB 0,49%, kemudian Gelora 0,98% dan Garuda 0,35%, jumlahnya adalah 4,61%. Partai politik non parlemen tentu saja belum bisa membantu pemerintahan selanjutnya ataupun pemerintahan Prabowo Gibran dalam proses-proses negosiasi legislasi di DPR. Yang jelas partai politik di parlemen inilah yang bisa menjadi sokongan bagi pemerintahan Prabowo Gibran di pemerintahan selanjutnya, tapi jumlahnya belum sampai 50%, 42,19%. Apakah kemudian ada partai lain dari koalisinya Ganjar ataupun koalisinya Mahfud ataupun koalisinya Anies dan juga Caimin yang akan bergabung ke dalam koalisi Barisan Nasional? Kita belum tahu karena politiknya ataupun petanya masih cair sekali, menunggu hasil rekapitulasi KPU tanggal 20 Maret nanti ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah progres rekapitulasi nasional pemilu yang diselenggarakan oleh KPU ya. Sumbernya masih Litbang CNN Indonesia. Jadi sesuai yang disampaikan oleh KPU, harusnya batas waktu proses rekapitulasi adalah 20 Maret 2024. Tapi hari ini 18 Maret 2024 tersisa 5 provinsi lagi yang masih melakukan rekapitulasi ya. 33 provinsi sudah selesai rekapitulasi. Tersisa 5 provinsi, ada Jawa Barat, kemudian Papua, Maluku, Papua Pegunungan dan juga Papua Barat Daya. Apakah bisa selesai hari ini? Tampaknya belum bisa.
tapi mungkin besok masih sisa 2 provinsi lagi yang akan direkapitulasi sehingga kita akan bisa tahu bagaimana hasil sebenarnya dari peta kekuatan partai politik yang akan melenggang ke Senayan ataupun ke DPR RI, karena itu akan menentukan koalisi Barisan Nasional yang akan digagas oleh partai-partai pendukung dari koalisi Indonesia Maju. Dan nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber saya yang hebat-hebat di studio, apa sebetulnya dasarnya mendorong seorang Presiden Jokowi yang harusnya sudah lengser pulang kampung ke Solo malah didorong kembali ke pentas nasional. Apakah ini upaya untuk melanggengkan kekuasaannya Presiden Jokowi? Nanti kita akan bahas usai jeda bersama dengan para narasumber saya. Tapi kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Barisan Nasional ini, dan menurut saya yang paling ideal bisa diterima oleh semua parpol itu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Ketua umum enggak, kalau ketua umum kan ada peraturannya, mesti 5 tahun pengurus. Berarti mungkin saja kalau mau. Kalau seluruh daerah mau ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Urung balik ke Solo, Presiden Joko Widodo malah diusulkan menjadi pemimpin koalisi besar. Pendiri Partai Solidaritas Indonesia, Jeffrey Giovanni, mendorong koalisi digagas partai besar seperti Golkar. Bersamaan muncul isu koalisi besar dengan masuknya Presiden Jokowi menjadi kandidat Ketua Umum Partai Golkar. Analis pun mewanti-wanti pemerintahan Prabowo Gibran akan dibayangi kehadiran matahari kembar. Jokowi jadi matahari kembar di koalisi besar. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Direktur Eksekutif Indobarometer, Bang Muhammad Kodari. Selamat malam, Bang Kodari. Selamat malam. Ada politisi PSI, Partai Solidaritas Indonesia harus komplit nih, Ade Armando. Selamat malam, Bang Ade. Malam. Waketum Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bang Doli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Politisi PDI Perjuangan, Bang Andreas Pareira. Selamat malam, Bang Andre. Malam, Merdeka. Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti. Selamat malam, Bang Rey. Malam. Dan seperti biasanya kita mengundang teman-teman mahasiswa dan kali ini bergabung langsung di studio CNN Indonesia ada Ikatan Mahasiswa Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Mana tepuk tangannya nih teman-teman dari UMN? Terima kasih teman-teman dari UMN. Semoga nanti teman-teman dari UMN bisa bertanya, kemudian mengkritik, mengeluarkan unek-unek, segala macam lah kepada para narasumber kita ini di studio. Karena menyangkut masa depan Republik kita, masa depan demokrasi kita 5 tahun ke depan akan seperti apa. Apakah akan ada matahari kembar nanti di pemerintahan selanjutnya, kita nggak tahu. Kita lihat nanti diskusinya malam ini akan seperti apa. Tapi sebelumnya saya akan putarkan dulu, ini adalah pernyataan dari pendiri PSI yang tiba-tiba cukup menggegerkan ya. Meskipun teman-teman wartawan ataupun kalangan media sudah mendengar isu ini dilontarkan oleh beberapa petinggi dari partai koalisi. Kita dengarkan sama-sama. Pertemuan tadi saya sampaikan kepada beliau, Pak Erlangga kenapa nggak menjadi inisiatif atau inisiator atas ide dan gagasan yang begini bagus, saya bilang. Kenapa saya bilang? Gagasan ini nggak bisa diinisiatifi oleh partai-partai menengah bawah. Ini harus diinisiatifi oleh partai besar. Gitu. Dan menurut saya harus tetap disisakan 1-2 partai sebagai oposisi. Jadi kira-kira nanti Barisan Nasional ini cukup 75% lah majority. Nah kemudian tinggal ada konsensus di antara semuanya menunjuk satu sebagai ketua dari Barisan Nasional ini. Dan menurut saya yang paling ideal bisa diterima oleh semua parpol itu adalah Pak Jokowi. Apalagi beliau masih Presiden Indonesia, Presiden kita hari ini.
Oke, saya mau langsung ke Bang Ade karena ini tadi bosnya Bang Ade Armando nih. Pendiri PSI Pak Jeffrey Giovanni mengungkapkan usulan bahwa segera dibentuk koalisi besar seperti di Malaysia ya, Barisan Nasional, dan dipimpin oleh Presiden Jokowi sebagai ketua koalisi besar. Ini dasarnya apa usulan itu tiba-tiba muncul? Ya, ini penting ya untuk yang Nana sebut barusan itu urutannya lebih benar, yaitu idenya adalah membangun sebuah koalisi, tidak mesti seperti Barisan Nasional Malaysia, karena seperti juga Nana katakan tadi ya, Barisan Nasional Malaysia itu landasannya adalah 3 ras yang berbeda kan, kita kan nggak begitu ya. Tapi yang jelas adalah sebuah koalisi besar yang di dalamnya itu bergabung partai-partai besar dan juga partai-partai menengah dan kecil ya. Di luar yang oposisi, dan itu memang sebaiknya dipimpin oleh Pak Jokowi. Kenapa harus Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi adalah barangkali bisa disebut sebagai tokoh terbaik dalam politik Indonesia selama mungkin 20 tahun terakhir. Ya. Dia sudah berhasil membangun Indonesia 10 tahun terakhir, dan salah satu memang harapannya adalah apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir ini bisa dilanjutkan. Nah, dilanjutkannya tentu saja pertama oleh pemerintahan yang berkuasa, yaitu saya duga, saya yakinlah Pak Prabowo yang akan memenangkan pertarungan ya. Tapi kedua bisa juga oleh koalisi dari berbagai partai yang bersepakat untuk duduk sama-sama dan pelan-pelan meninggalkan perbedaan-perbedaan yang mungkin selama ini bisa membelah persatuan Indonesia. Jadi intinya adalah kita perlu nih ya, kita punya paling tidak ada 9 partai di parlemen saat ini ya. Mungkin kalau PSI masuk jadi 10 ya. Mungkin ada beberapa lagi nanti. Nah, ini perlu duduk sama-sama. Jangan sampai si 9 partai ini terus berada di jalannya masing-masing, dan di setiap kesempatan bisa saja kita melihat ada koalisinya di daerah tertentu adalah antara partai A, B, C, tapi di daerah berikutnya yang ada adalah A, C, D. Dalam hal misalnya kita bicara tentang yang akan segera kita jelang adalah pilkada bulan November. Tapi juga misalnya dalam hal merancang undang-undang, mensahkan undang-undang. Itu kan perlu ada kebersamaan dari sejumlah partai yang menentukan agar undang-undang tersebut bisa lahir kan. Jadi tidak setiap saat semua diserahkan kepada seperti pasar bebas gitu ya. Tapi memang ada kesepakatan di antara partai-partai besar yang dalam bayangan saat ini adalah ya, yang tentu saja yang paling logis adalah partai-partai yang secara jelas berada di belakang Pak Prabowo kan, ya. Tapi sebetulnya juga diharapkan misalnya saja nggak harus hanya 4 partai pro Prabowo saja, tapi juga melibatkan barangkali Nasdem dengan Pak Surya Palohnya, atau barangkali ada PAN-nya ikut dukung juga. Jadi bisa semakin lama. PKB maksudnya? PKB misalnya ya. Kalau PDIP mungkin agak sulit ya, mungkin PKS agak sulit, ya nggak apa-apa. Jadi cuma disisakan PDIP sama PKS saja sebagai oposisi, yang lainnya semua masuk koalisi besar gitu. Disisakan itu dalam arti begini, kalau seandainya nih PDIP dan PKS juga bersedia untuk sama-sama duduk bersama, tentu saja akan sangat baik. Tapi kan kelihatannya itu agak sulit diharapkan saat ini. Karena itu kita bicara tentang 4+3. Kalau nggak sampai 4+3 ya 4+1 barangkali. Yang penting adalah kita mulai menjajaki peluang-peluang adanya kebersamaan di antara partai-partai politik yang ada, yang selama ini menentukan jalannya politik di Indonesia. Kebersamaannya itu harus dengan Pak Jokowi ya? Kenapa nggak percaya diri kalau misalnya nggak sama Pak Jokowi? Betul, itu bagus pertanyaannya. Jadi begini, biar bagaimanapun persatuan tersebut harus dipimpin. Harus ada orang yang mengkoordinasinya. Kita mencari nama-nama yang paling layak untuk duduk di sana. Tentu saja Pak Prabowo sudah sibuk dengan pemerintahnya, ya, eksekutifnya selama 5 tahun ke depan, dia menjalankan program-programnya, rencana-rencana kebijakannya. Nah, pada saat yang sama, siapa yang bisa kita harapkan menghimpun pimpinan-pimpinan partai yang bayangkan itu adalah Golkar, di situ adalah Gerindra, di situ adalah Demokrat, dan satu lagi adalah siapa? Kok tiba-tiba saya hilang? Yang lebih kecil PAN ya, misalnya ya. Nah, itu adalah orang yang harus dihargai dan memiliki reputasi yang memang relatif tinggi atau sangat tinggi bahkan. Dan orang itu dalam pandangan kami yang terbaik adalah Pak Jokowi. Tapi kan selama 10 tahun Pak Jokowi berkuasa nggak ada koalisi besar juga yang dipimpin oleh seorang tokoh. Jalan-jalan aja pemerintahnya Pak Jokowi. Betul. Nah, tapi bukan rupanya, kami melihat bahwa sebetulnya ada satu masalah besar. Memang 10 tahun pemerintahan Jokowi itu berjalan dengan sangat baik, dengan sangat
lancar misalnya. Tapi kemudian kita juga melihat potensi-potensi perpecahan yang terus terjadi di antara partai-partai yang ada. Dan itu sudah ditunjukkan ketika dalam pemilihan presiden tahun ini, misalnya saja koalisi-koalisinya tiba-tiba saja berantakan. Sebagai contoh, Demokrat yang tadinya seharusnya mendukung, kalau tidak salah, Pak Anies ya, kan? Ya, tadinya mendukung Pak pindah. Anies, tiba-tiba pindah. Karena kekecewaan dia dengan apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh untuk masuk bergabung dengan siapa? Muhaimin. Ya. Jadi begitu, itu ada hal-hal yang ternyata memang kan tadi dikatakan koalisi ini kalau bisa permanen atau relatif permanen. Tidak setiap saat dia berubah. Nanti bayangkan di Jakarta koalisinya seperti apa, di Jawa Barat seperti apa, di Sumatera Utara seperti apa, di Sulawesi Selatan seperti apa. Ini yang berusaha dihindari dengan adanya Tapi koalisi. kan selama ini partai-partai itu sudah melakukan tradisi itu sejak lama bahwa koalisi di Pilpres tidak seiring, tidak sejalan dengan koalisi di daerah begitu. Nah, justru itu yang harus sama sekarang. Kami anggap, Pak Jokowi bisa. Kami anggap itu Mengontrol sebenarnya itu. tidak baik, tidak sehat buat Indonesia. Dan itu memang seperti Nana sebut barusan, orang yang paling pantas, paling bisa untuk memadukan itu adalah Pak Jokowi. Oke, saya mau tanya ke Golkar nih, Bang Doli. Tadi Pak Jeffrey Giovanni mengatakan bahwa sudah menyampaikan usulan ini kepada Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Pertanyaan saya, Golkar merespon usulan agar Pak Jokowi menjadi ketua koalisi besar ini seperti apa? Apakah Golkar akan siap untuk mendorong itu? Mendorong usulan itu? Saya baru tahu dari pernyataannya Saudara Jeffrey di podcast itu ya. Apakah itu pernah ada dibicarakan dengan Saudara Erlangga atau tidak. Gitu. Tetapi begini, yang ingin saya jelaskan pertama ya, kita harus dudukkan dan pahami bahwa kita ini sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Ya. Di mana sentral itu ada di seorang presiden. Presiden itu sebagai kepala pemerintahan, juga sebagai kepala negara, panglima tertinggi TNI, dan juga pemimpin politik, gitu. Jadi sekaligus juga pembina politik. Gitu. Jadi sebetulnya secara automatically ya seorang presiden itu sebagai pembina politik. Nah pertanyaannya, kalau ada gagasan soal membangun koalisi ya besar, ya, saya nggak mau menggunakan istilah barisan nasional, apalagi kemudian kita mau mengambil benchmarknya Malaysia, karena Indonesia Malaysia ini sama sekali berbeda sistemnya. Di sana parlementer, di sini presidensial gitu loh. Ya, dan jangankan istilah barisan nasional, istilah koalisi aja sebenarnya kurang pas di Indonesia. Oposisi koalisi itu nggak ada gitu. Nah, jadi harus kita luruskan. Nah, jadi kalau misalnya pun mau dibangun seperti itu ya, saya menangkapnya gini, teman-teman PSI ya terutama yang disampaikan oleh Grace ya, walau waktu wawancara itu kan dua. Yang pertama adalah sebaiknya Pak Jokowi itu berada di atas seluruh golongan seluruh partai politik. Saya kira itu statement yang tepat gitu. Nah tapi kemudian statement berikutnya itu agak kontradiktif yang pertama. Berdiri di atas semuanya tapi tiba-tiba menjadi pemimpin di sekelompok walaupun sekelompok ini besar, kira-kira kan begitu. Nah jadi oleh karena itu menurut saya ya kalau kita kembalikan kepada sistem yang tadi, pertanyaannya ini mau dibuat kapan? Kalau sampai 20 Oktober, pemimpin politik kita ini masih Pak Jokowi. Oke, setelah itu mungkin. Nah setelah itu, tentu saya kira kita harus pahami, mudah-mudahan besok 20 Maret diumumkan Pak Prabowo. Jadi Prabowo, Pak Prabowo presidennya sekaligus pemimpin politiknya. Betul kalau Pak Jokowi itu sekarang kita masih butuhkan ya. Beliau punya prestasi 10 tahun, bagus memimpin Indonesia, masih energik gitu ya. Tentu kita masih membutuhkan pandangannya, pikirannya, karyanya gitu. Nah, tapi tempatnya di mana? Saya kira yang paling ideal itu adalah membicarakannya antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Jadi menurut saya begini, ini jangan sampai ya, apalagi saya ini judulnya ini bahaya ini, matahari kembar ini. Ya, Republik ini kita harus letakkan pada sistem yang proporsional. Ya. Kalau ada dua matahari, ya itu tidak akan baik. Nah, makanya saya yakin betul ya antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Toh mereka ini kan selama ini menyatu. Itu kan untuk kepentingan bersama. Persatuan Indonesia. Jangan dipecah lagi gitu loh maksud saya. Jadi Golkar nggak setuju ya kalau misalnya Pak Jokowi menjadi
pemimpin ataupun ketua koalisi besar tadi? Loh bukan, pertanyaannya ini mau ditaruh di mana? Kalaupun misalnya pada menjadi akhirnya ketua, tunggu dulu. ketua umum parpol koalisi jangan itu. jangan di framing. Enggak, itu kita nanya aja. Iya, saya mau jawab. Ya gimana? Gitu loh. Makanya kalau mau dengar jawabannya jangan dibantah-bantah dulu, gitu loh. Iya kan? Jadi nanti kalaupun pada akhirnya peran Pak Jokowi itu memang dianggap penting, ya mau ditempatkan di mana, mau formal mau informal, itu sebaiknya dibicarakan dengan Pak Prabowo dan teman-teman partai koalisi yang selama ini mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pertanyaan saya belum Anda jawab juga. Jadi Golkar setuju nggak kalau misalnya nanti Pak Prabowo, nggak kalau misalnya nanti sudah ada pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo mempersilahkan Pak Jokowi menjadi ketua koalisi besar, mengetuai ketum-ketum parpol ini, setuju nggak Golkar? Kalau semuanya setuju, berarti Golkar nggak ada masalah? Lah ya sekarang gini rapat semuanya 9 orang setuju, ya kan termasuk dalamnya Golkar. Tapi jangan itu ya. Pandangan awalnya Golkar gimana? Iya. Bahwa nanti dalam rapat disetujui yang lebih besar di sono ya nggak apa-apa. Loh, tadi udah Cuma saya jelasin. sekarang sikap Golkar sendiri Saya udah gimana, jelaskan gitu sistem kita ini sistem presidensial. Berarti nggak bisa. Pemimpin politik itu adalah presiden. Terpilih. Kalau presidennya memberikan peran, ya silakan aja. Kira-kira gitu. Oke, artinya menurut Golkar dalam sistem pemerintahan, berarti dalam sistem pemerintahan itu tidak boleh ada dua pemimpin politik ya? Loh iya, saya nggak setuju saya ada dua matahari kembar. Tidak boleh ada dua pemimpin politik? Ya nggak boleh dong. Oke, jadi kalau jadi ketua koalisi besar itu akan menjadi pemimpin politik nggak? Ya kalau kemudian yang mimpin memberikan peran itu kan nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi semua dikembalikan ke Pak Prabowo, Golkar nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari, Anda melihat kalau misalnya tadi mengacu ke pernyataannya Bang Doli ya, bahwa tidak boleh ada dua pemimpin politik dalam pemerintahan mendatang gitu ya. Karena yang menjadi pemimpin politik adalah presiden terpilih. Nah, potensi untuk ada matahari kembar kalau Pak Jokowi menjadi ketua koalisi besar itu akan muncul nggak? Pertama begini, kalau saya sepakat dengan Bang Doli ya, bahwa ini semua nanti kembali kepada Pak Prabowo. Tergantung kebutuhan beliau. Nah, bahwasanya kemudian ini ada gagasan dilontarkan kan biasa lah ya, namanya dalam wacana publik itu ide dan gagasan itu dilontarkan. Saya melihat begini, pertama Indonesia ini kan punya kebutuhan untuk menjadi negara maju 2045. Nah, agenda-agendanya dan turunan-turunannya, operasionalisasinya, perencanaannya semuanya tuh harus dikawal. Yang kedua, siapapun presidennya pada dasarnya itu tugasnya tuh ada tiga menurut saya. Pertama, memimpin pemerintahan. Dalam hal ini memenuhi kebutuhan masyarakat ya, pangan, pendidikan, kesehatan, energi dan seterusnya. Yang kedua, mendapatkan dukungan politik karena semua jalannya pemerintahan, semua perencanaan itu tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada dukungan politik. Yang ketiga, meraih atau mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi program ini harus ditopang oleh dua kaki. Nah, seandainya Pak Prabowo merasa bahwa Pak Jokowi ini pertama ya adalah pelopor, penggagas dari jalan menuju Indonesia maju, lalu kemudian beliau merasa perlu untuk terus dibantu dikawal program-program itu, tidak ada salahnya bahwa Pak Prabowo meminta Pak Jokowi untuk dekat-dekat dengan dia gitu. Soal itu namanya matahari kembar atau enggak kembar itu soal nomor sekian gitu. Ya walaupun saya bisa pakai istilahnya matahari dan bulan. Itu dia saling melengkapi. Tetap kembar nggak itu berarti? Matahari di siang, bulan di malam. Berarti tugasnya dibagi saling dong. melengkapi. Saling melengkapi. Jadi solusi terhadap matahari kembar itu adalah matahari dan bulan. Berarti pembagian siang dan malam gitu. Bukan pembagian, menemani berjalan bersama-sama. Yang kedua, Pak Jokowi ini kan kita kenal sebagai politisi yang punya kemampuan extraordinary ya. Kalau bicara dukungan politik terutama dari elit politik. Begitu ya Bang Doli ya? Itu dia. Kenapa? Kali ini beliau cepat. Kenapa kalau saya yang nanya beliau cepat ngaku? Kalau sama Nana lama banget nganggunya gitu. Ya, jadi kemampuan itu kan bisa dioptimalkan oleh seorang Jokowi gitu. Dan artinya kalau beban itu bisa diambil oleh seorang Jokowi dan beliau merasa nyaman, justru merasa ditemani, teman seiring sejalan. Dalam bahasa yang lain tim Indonesia Maju, saya menyebutnya tim Indonesia Maju, atau juga Dwi Tunggal, ya bukan matahari kan Dwi Tunggal. Jadi kemudian Dwi Tunggalnya bukan sama Wapres ya? Dwi Tunggalnya bukan sama Wapres ya, tapi sama presiden masa lalu berarti. Secara politik. Wapres jembatannya. Oh iya, diakui berarti sama Bang Kodari. Jadi sebetulnya mengapa tidak, why not? Tapi saya pahamlah secara komunikasi politik ya,
maka diperlukan sebuah strategi komunikasi yang juga elok dan elegan. Karena itu saya tidak menyebutnya sebagai ketua, tetapi sekjen gitu misalnya. Oh, jadi Pak Jokowi jadi sekjennya. Ketuanya siapa? Misalnya sekjen Barisan Nasional. Enggak, yang mengetuai, enggak ada ketua di sini, adanya koordinir. Sama seperti misalnya sekjen ASEAN gitu. Ini dari negara-negara yang ada ini nggak ada yang lebih tinggi dibandingnya sekjen PBB misalnya. Jadi sekjen Barisan Nasional misalnya begitu. Mohon maaf ya Bang ya. Maaf ya Bang ya, tetap pakai istilah ini kayaknya agak lebih mudah nyebut daripada koalisi permanen ya. Pinjam dulu sementara. Gitu. Jadi sekjen Barisan Nasional misalnya begitu. Tapi jadi di bawahnya tetap ketua umum parpol. Ya partai-partai di dalamnya partai, bukan ketum-ketum parpol ya, partai-partai. Iya, tapi kan punya ketua umum. Berarti ketua umum itu di bawahnya Sekjen Barisan Nasional kan? Ya memang Anda suka mendesak ya. Bener juga. Saya udah merasakan. Saya pengen Anda straight to the point aja. Enggak, saya ingin Anda straight to the point bahwa Sekjen Barisan Nasional membawahi partai-partai yang partai-partai itu diketuai oleh ketum-ketum parpol kan? Izin ketua. Yang menjadi koalisi itu adalah partai bukan ketum, betul? Iya, dipimpin oleh? Ketum memimpin partai, tetapi kita bukan bicara mengenai ketumnya, kita bicara mengenai partainya. Anggotanya itu ada partai politik, bukan ketumnya. Ketum bukan apa-apa tanpa partai politiknya. Kira-kira begitu. Itu penjelasan dari saya. Oke. Saya mau ke Bang Andre terlebih dahulu ya. Bang Andre, ini kan PDI Perjuangan tadi disebutkan oleh PSI agak susah kalau bergabung ke koalisi besarnya. Satu ya. Saya yang saya tambahin. Kalau saya ngelihat bahwa justru nanti Barisan Nasional ini di dalamnya termasuk PDI Perjuangan. Jadi saya tidak mengeksklud. Yang mengeksklud tadi itu adalah Nana itu. Di situ nggak ada. Bang Ade juga bilang susah kalau PDI Perjuangan. Enggak. Jadi disisain cuma PDI Perjuangan sama PKS. Susah bukan berarti tidak mungkin. Gitu. Masih mungkin berarti. Justru kalau saya melihat PDI Perjuangan itu menjadi bagian dari koalisi besar ini, koalisi permanen Barisan Nasional, sehingga perencanaan Indonesia Maju itu menjadi lebih kokoh dan lebih kuat. Menurut kalau Anda ada Bu Megawati mau dipimpin oleh Sekjen mau nggak mau Nasional? soal yang lain, tetapi kalau menurut saya desain ini akan lebih ideal kalau ada PDI Perjuangan di situ. Desain ini akan lebih ideal. Iya. Jadi jangan dibelah antara Barisan Nasional dengan PDI Perjuangan. Itu yang menurut saya tadi satu Bang bagian Ade, dari bagian. susah katanya tadi. PSI nggak mau ada warna merah mungkin di Barisan Nasional lain PSI. Saya mau ke Bang Ade. Bang Andre, saya mau tanya ya, Pak Jokowi kan masih kader murninya PDI Perjuangan kan? Masih kader? Formalnya masih ya? Karena masih punya kartu. Masih punya KTA, belum keluar dari PDI Perjuangan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi menjadi sekjen dari Barisan Nasional, memimpin partai-partai politik yang punya ketua umum itu, PDI Perjuangan tertarik nggak? Karena idealnya sekjen Barisan Nasional itu ya sebaiknya ya ada PDI Perjuangan di dalamnya. Itu sama dengan mengajarin bebek berenang gitu. Maksudnya gimana itu? Ini partai-partai yang ada ini kan ini partai-partai tua semua ini. Ya kan tadi pemersatunya katanya Pak Jokowi kalau menurut Bang Ade. Ya pertama dalam sejarah Indonesia sendiri pun itu belum pernah terjadi. Setgap pernah dong, Setgap koalisi zamannya Pak SBY. Tapi ketua umumnya Partai Golkar. Ketika Orde Baru dulu Pak Harto tuh pemimpin politiknya gitu, yang mendesain jadinya otoritarian itu ya oleh Pak Harto, dan Pak Harto pemimpinnya, beliau ya pemimpin politik langsung gitu, presiden sekaligus pemimpin politik, walaupun ketua umum Golkar tuh ada di ketua umum Golkar yang ditaruh sama Pak Harto kan. Kemudian partai-partai yang lain juga kemudian dibuat fusi PDI, termasuk pada waktu itu 5 partai yang kemudian difusikan menjadi PDI, kemudian partai-partai Islam yang difusikan menjadi P3, yang kemudian menjadikan Pak Harto itu berkuasa 32 tahun di Republik ini gitu. Kemudian setelah reformasi ya kita tahu gitu ada perubahan, terutama ya setelah pemilihan langsung Pak SBY juga adalah ketua ya pemimpin politik di tapi ketua Setgap koalisinya kan Pak Abu Rizal Bakri, ketua umum Partai Golkar. Ini mungkin mirip. Itu ketua harian, ketuanya tetap presiden. Berarti Pak Jokowi mungkin jadi ketua harian atau sekjen tadi ya. Presiden lah. Selama ini juga kemarin juga Pak Jokowi lah yang memimpin ya kepimpinan partai-partai itu gitu kan. Termasuk Ibu Mega pun ketika di dalam pertemuan-pertemuan ya pemimpin di dalam pemimpin politiknya secara nasional itu adalah Pak Jokowi sebagai presiden kan. Nah sehingga ide ini menurut saya juga ya mungkin ya coba-coba wacana sih
ya oke-oke aja gitu kan. PDIP tertarik nggak? Tapi tidak, tapi ahistoris gitu. Ahistoris dengan sejarah di Indonesia juga beda dengan di Malaysia gitu kan. Kita semua tadi juga mengakui Malaysia itu kan sistem parlementer. Di Indonesia dulu parlementer juga tidak menggunakan itu. Anda belum jawab pertanyaan saya, PDI Perjuangan tertarik nggak masuk? Karena idealnya ada PDI Perjuangan. Sebenarnya kalau ide ini sebenarnya hanya untuk membuat Pak Jokowi tetap berkuasa, itu aja gitu. Oke, itu menurut PDI Perjuangan. Kalau kita lihat dari awal kan, dari perjalanan politik ini kita saya juga mengamati sebagai pengamat juga sama seperti kawan-kawan ini kan. Kita melihat, tapi mengamati dari ini tidak melihat secara formal institusional, tapi mengamati behavior dari seorang politisi gitu. Sejak awal kan Pak Jokowi sejak 2019 tidak udah bicara soal 3 periode. Jadi kemudian bicara soal tambah. Yang bicara Kodari atas nama Pak Jokowi, atas nama Jokowi. Enggak, saya sendiri. Dia diperintah oleh Pak Jokowi. Enggak, saya sendiri aja, enggak ada perintah. Enggak ada perintah. Saya ngomong sendiri. Kemudian itu ide orisinilnya Pak Kodari. Ide saya ini banyak. Kemudian tambah 2-3 tahun. Tingginya tambah 2-3 tahun. Terus kemudian kemarin tambah ini menabrak di Nah, kalau itu bukan ide saya, itu ide Pak Luhut. Itu di konstitusi kan, Mahkamah Konstitusi kemarin. Jadi sekarang kalau saya bilang ini adalah jilid-jilid berikut dari upaya untuk melanggengkan Jokowi tetap berkuasa. Oke, pertanyaannya PDI Perjuangan mau ikut nggak? Bukan soal ini udah buruk. Oh, jadi PDI Perjuangan nggak mau ikut? Bagaimana membangun suatu kekuasaan yang kalau Pak Ikrar bilang, masa kita di republik, pemilik republik ini harus taat sama satu keluarga dengan orang yang mau berkuasa terus gitu. Itu kan apa ya? Ya kita republik membangun demokrasi ya, dengan Bang Andre, Anda belum jawab nih pertanyaan saya. Perjuangan reformasi ya, jadi begini panjang hanya taat sama satu orang dengan keluarganya. Kan gila kayak gitu. Jadi PDI Perjuangan nggak tertarik? Ya, sama sekali nggak mungkin dong. Masa kita mengikuti seorang seorang yang mau membangun kekuasaan. Saya kan bilang mungkin nggak mungkin idealnya. Saya kan bilang idealnya ada PDI. Menurut Bang Andre nggak mungkin PDI Perjuangan. Karena kita lihat behave-nya aja sudah buruk gitu, dari mau menambah jadi 3 periode, kemudian 2-3 tahun, melabrak konstitusi dan proses pemilu yang sekarang. Itu gimana kita mau mendukung cara berpikir seperti itu? Baik, jadi kita mau kembali lagi ke otoritarian Orde Baru dulu? Berarti PDI Perjuangan tidak tertarik ya? Berarti nggak mungkin masuk ke dalam koalisi besar itu. Kalau bergabung soal koalisi masih mungkin. Soal koalisi permanen itu mungkin enggak. Tapi kalau soal bergabung saya masih mungkin. Kerjasama di antara partai-partai mungkin masih. Iya. Gabung di pemerintahan masih. Ide bahwa ada pemimpin koalisi dengan itu kan nggak mau. Soal itu yang nggak oke. Tapi jadi gabung pemerintahan masih sangat mungkin. Gabung pemerintah mau. Gini, pertanyaannya tadi kan pada orang kan, person gitu kan. Ya, person yang membawahi itu koalisi besar. Nah, itu tidak benar gitu. Karena itu kan kita lihat dari bagaimana perjalanan politik ini gitu kan. Nah, dan itu menurut saya juga absurd. Masa partai seperti Golkar mau diajarin seperti itu gitu. Kan lucu gitu. Sebelum ke Bang Rey ya, saya ingin putarkan Pak Jokowi itu sebenarnya mau ngapain sih setelah lengser? Kita baca dulu pernyataannya Pak Jokowi waktu ditanya oleh teman-teman wartawan. Pak Jokowi katanya mau jadi ketua umum Golkar, katanya mau jadi ketua koalisi. Ternyata jawabannya Pak Jokowi, ya saya jadi rakyat biasa, kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Saya mau ke Bang Rey ya. Bang Rey, menurut Anda ini pernyataannya memang Pak Jokowi setelah lengser betul-betul akan pulang ke Solo, pulang kampung ke Solo, jadi rakyat biasa, atau justru sebaliknya tertarik dengan tawaran ataupun usulan dari teman-teman partai koalisinya menjadi sekjen itu atau ketua koalisi besar? Ya kita nggak tahu apa maunya Pak Jokowi. Cuma kan kalau kita lihat akhir-akhir ini apa yang tersurat dengan tersirat selalu berbeda. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan saya kembali ke Solo, bisa jadi kemungkinan beliau nggak ingin ke Solo gitu. Itu sebaliknya justru. Ya, itu yang sering kali kita pahami kan saat ini. Gitu. Jadi kalau beliau mengatakan saya akan kembali ke Solo, maka bacalah berarti Pak Jokowi ingin tetap di Jakarta. Gitu kira-kira ya. Itu analisa kecuali Anda beliau itu mau mengatakan saya akan di Jakarta saja, itu artinya beliau mau balik ke Solo. Membaca Pak Jokowi seperti itu? Saya kira akhir-akhir ini cara baca kita Pak Jokowi itu ya itu analisisnya Bang Rey ya. Kita nggak menyimpulkan nih. Iya, semua kita nggak ada yang tahu. Semua kita nggak ada yang tahu apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Anda yakin nggak Pak Jokowi akan benar-benar pulang ke Solo, keluar dari pentas nasional atau justru sebaliknya? Kalau Anda
ditanya soal keyakinan saya akan lihat background sebelumnya. Background sebelumnya itu seringkali Pak Jokowi mengatakan sesuatu yang sebetulnya berkebalikannya, itu maksudku. Jadi kalau beliau mengatakan saya akan ke Solo, alias beliau mengatakan saya ingin di Jakarta. Kalau beliau mengatakan saya ingin di Jakarta, itu mungkin artinya beliau ingin ke Solo. Itu kira-kira tuh. Oke, itu. Kalau keyakinan. Oke, ini keyakinannya Bang Rey, tapi jawabannya Pak Jokowi tadi Bang Ade ini ternyata bertentangan dengan keinginannya Pak Jokowi. Pak Jokowi pengen pulang aja jadi rakyat biasa di Solo. Nah, karena itu saya tekankan ini bukan idenya Pak Jokowi ya. Iya. Ini idenya PSI atau berarti tepatnya, idenya bertentangan dong dengan keinginannya Pak Jokowi. Bukan, jangan loncat ke bertentangan dong. Jadi kita menganggap bahwa sayang sekali kalau Pak Jokowi yang sedemikian super gitu ya harus meninggalkan panggung politik hanya karena dia sudah mengakhiri jabatan kepresidenannya. Makanya kita berpikir tentang pada saat yang sama ada kebutuhan untuk menyatukan, mempertemukan, mengkompakkan partai-partai yang ada, partai-partai nasional yang ada. Ini harus ada forumnya, harus ada wadahnya, dan harus ada misalnya tadi sekjennya lah apa namanya, ketuanya lah apalah namanya, tapi orang yang mengkoordinasi partai-partai politik tersebut. Orang yang mungkin sekali adalah bukan seorang presiden yang sekarang sedang menjabat, orang yang bisa menjadi bulan tadi ya adalah Pak Jokowi ya karena dia dihormati oleh partai-partai yang ada tersebut. Kalau mengacu ke setgap koalisinya Pak SBY kan ketuanya tetap Pak SBY tapi ketua hariannya Pak Ical. Jadi ketuanya tetap Pak Prabowo, ketua hariannya Pak Jokowi. Bisa begitu. Tapi walaupun saya tetap menganggap barangkali saya mungkin salah baca. Pengennya tetap Pak Jokowi setara. Karena begini. Dengan Pak Prabowo. Apakah partai-partai yang lain itu bersedia untuk berada di bawah Pak Prabowo untuk urusan-urusan yang sebetulnya bukan bersifat operasional eksekutif. Oke, Anda meragukan kepemimpinannya Pak Prabowo sebagai pemimpin politik. Nah, ini agak berbahaya nih, harus ditekankan ya. Makanya tadi saya mau bilang sama sekali tidak ya. Sama sekali tidak. Yang lain. Saya ulang kalimatnya kalau begitu ya. Ini kan ada dua kebutuhan. Satu memimpin pemerintahan. Tadi Mas Kudori sudah sangat jelas menunjukkan peran seorang presiden saat ini apa saja. Ya. Tapi kemudian ada orang yang harus ada sebuah wadah di mana partai-partai yang besar tersebut berhenti untuk senantiasa bertarung, berkompetisi, mencari kemenangan di mana-mana. Bersatulah. Nah, orang yang bisa membimbing, mengayomi itu adalah namanya Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo untuk saat ini. Oke, saya nanti mau nanya ke Golkar. Golkar punya pandangan yang sama nggak dengan PSI tadi? Bahwa orang yang bisa membimbing, mengayomi untuk urusan-urusan lain itu Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Padahal menurut Golkar, pemimpin politiknya adalah presiden terpilih. Bang Doli, jangan dijawab dulu, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Barisan Nasional ini, dan menurut saya yang paling ideal bisa diterima oleh semua parpol itu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Ketua umum enggak, kalau ketua umum kan ada peraturannya, mesti 5 tahun pengurus. Berarti mungkin saja kalau mau. Kalau seluruh daerah mau ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Jokowi jadi matahari kembar di koalisi besar. Tadi sebelum break saya udah bertanya ya ke Bang Doli, Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, apakah kemudian Golkar sepakat dengan pernyataannya PSI bahwa untuk hal-hal yang non teknis begitu ya Pak Jokowi akan lebih bisa diandalkan dibandingkan Pak Prabowo. Partai-partai ini akan lebih bisa percaya dengan Pak Jokowi dibandingkan dengan Pak Prabowo. Golkar sepakat nggak?
Saya kira kita nggak usah buat rumit lah ya, kita mudahkan saja gitu loh ya. tadi yang bikin Pengalaman 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun saya kira Presiden mulai Pak Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi ya itu kan menjalankan sistem kita selama ini bagus-bagus saja sebagai pemimpin politik ya. Jadi saya kira pertanggungjawaban itu kan nanti tunggal pada seorang presiden. Dia harus menanggung-jawabi semua apa yang menjadi kepercayaan diberikan oleh rakyat. Mau urusan politik, urusan teknis, urusan non teknis segala macam itu penanggung jawabnya adalah presiden. Jadi menurut saya kita buat mudah aja. Buat mudah tuh maksudnya gimana? Ya jalan aja. Jadi kalau nanti ada presiden baru terpilih, dia presiden ya. Dan kemudian saya sekali mengatakan Pak Jokowi memang masih kita butuhkan energinya. Dan saya yakin kalau beliau mau ke Solo ya ke Solo. Dan kalaupun dia di Solo ataupun di Jakarta, selama bangsa ini memerlukan tenaga pikirannya, itu kan teknis juga. Oke, jadi konsep ditunggal tadi nggak bisa jadi ya? Makanya tadi saya katakan di awal ya, tanpa ada peran formal pun ya diberikan kepada Pak Jokowi. Bangsa ini masih memerlukan Pak Jokowi. Oke, jadi nggak perlu ada peran formal, Pak Jokowi tetap dibutuhkan. Iya, tergantung ya. Kalau mau buat formal boleh. Nanti ya, tadi saya katakan kembali kalau misalnya itu dibutuhkan oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Oke, tapi konsep duit tunggal, pembagian matahari bulan itu yang disebutkan oleh Bang Kodari, menurut Golkar ya itu nggak perlu ada gitu ya? Ya di mana-mana juga nggak bagus, ya kan? Nggak bagus kalau misalnya ada satu organisasi saja atau negara kemudian dipimpin oleh dua gitu kan, ya itu tidak lazim sebetulnya gitu loh ya. Jadi gini lah menurut saya ya, ini kita stop aja ya, coba mengadu-adu antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu ya. Itu kan usulannya dari koalisi Anda juga. Dua orang nih, saya dukung koalisi mana? Ya ini koalisi Indonesia Maju, PSI koalisi Indonesia Maju kan? Iya tapi kan Anda tanya sama Golkar kan? Iya, teman koalisinya loh ya kan? usulin. Kita stop, kita hantarkan ini bangsa sampai selesai Pak Jokowi tuntas memimpin dan kemudian kita sudah menyelesaikan pemilu gitu ya. Nanti kalau kita membutuhkan Pak Jokowi, kita cari tempatnya yang paling pas dan itu pembicaraannya mau formal mau informal itu semua tergantung presiden terpilih ya. Dan saya yakin antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini juga sebetulnya punya mekanisme komunikasi tersendiri yang cukup baik selama ini gitu ya. Mereka bayangkan aja nih, dua tokoh ini mulai berapa kali bertarung Pak Kodari ya kan? Berkompetisi sampai dua-duanya ikhlas dalam satu rumah kemudian diantarkan jadi presiden. Saya kira mereka cuma punya hubungan yang baik yang kita sama harus jaga. Jadi hubungan baik itu jangan sampai dirusak hanya karena pembagian kekuasaan begitu ya? Ya karena gini, kalau tadi bicara tentang soal kerjasama politik ya, ya itu semuanya juga berjalan bagus-bagus saja. Ya menghadapi pilkada di parlemen ya, ada yang dikelompokkan sebagai partai politik pendukung pemerintah. Tapi dalam isu tertentu bisa berbeda. Tapi itu nggak merusak suasana politik dan nggak menghambat pembangunan kan selama ini kan belum kompak nih di koalisi Indonesia Maju karena PSI usulannya pengen Pak Jokowi jadi ketua atau sekjen pemimpin dari koalisi besar. Golkar belum serag. Bukan soal kompak ini kan belum dibicara. Ini kan ide boleh aja silakan. Kita juga punya pandangan ya boleh juga aja. Oke. Jadi Golkar pandangannya nggak kurang baik lah ya dalam satu organisasi kalau dipimpin oleh dua. Anda yang bilang nggak kurang baik. Anda yang mengatakan sebelumnya ya. Oke. Selain usulan sebagai ketua koalisi besar, ternyata Pak Jokowi juga kabarnya dalam tanda kutip didorong menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, sebenarnya Pak Jokowi gimana sih? Mau nggak jadi ketua umum Partai Golkar? Kita baca pernyataannya Pak Jokowi berikut ini ya. Waktu ditanya oleh teman-teman wartawan soal isu Pak Jokowi akan mengambil alih kepemimpinan dari Partai Golkar. Apa jawabannya Pak Jokowi pada saat itu? Nah, Pak Jokowi nggak membantah, nggak membenarkan. Tapi Pak Jokowi hanya menjawab, saya setiap hari masuk istana. Nih saya mau tanya langsung ke Bang Kodari ya. Bang Kodari saat ditanya oleh wartawan soal berita ataupun isu bahwa Pak Jokowi akan mengambil alih Partai Golkar menjadi ketua umum, Pak Jokowi nggak membantah dan nggak membenarkan. Tapi jawabannya saya setiap hari masuk istana. Anda melihatnya gimana? Ya apakah kemudian diinginkan atau tidak itu kan sebenarnya kembali kepada pengurus Golkar sebagai pemilik suara ya. Dalam proses Munas yang akan datang. Tetapi kalau saya melihat memang Partai Golkar kan sebagai partai yang ideologinya karya kekaryaan ya, itu saya maknai sebagai sebuah partai politik yang ingin selalu menjadi bagian dari pemerintahan,
makin sentral di pemerintahan, makin kuat eksistensinya begitu. Dan kembali kalau kita bicara namanya saja kan golongan karya gitu golongan karya. Golongan karya itu kan artinya golongan kerja. Kerja itu eksekutif. Kalau dia cuman ada di parlemen, tidak ada di kabinet, maka dia menjadi golongan wacana gitu. Berubah nama partainya. Jadi saya melihat ada sebuah keinginan yang besar dari Golkar itu, dari internal partai Golkar itu untuk memiliki akses kepada pemerintahan. Dan kan kita ini melihat ada aksesnya. Dan kita melihat itu pada bentuk yang dalam bentuk manifestasinya itu ketika misalnya Pak Yusuf Kalla tahun 2004 begitu terpilih sebagai wakil presiden lalu kemudian menjadi wakil ketua umum. Nah, saya melihat gagasan ini juga masih dua kemungkinan ya. Pertama misalnya kalau pengurus Partai Golkar ingin ada akses kepada pemerintahan tentunya bisa Pak Jokowi. Tetapi kita juga bicara mengenai timeline di sini. Karena Pak Jokowi ini kan akan selesai masa jabatannya sampai dengan bulan Oktober. Karena itu saya melihat kalau saya yang ditanya ya, ini ide lagi ya, jangan disalah-salahin ya. Nah, ide lagi nih. Kalau nggak ada ide kan nanti nggak rame kan. Saya kalau sama Nani agak takut-takut disalah-salahin. Ini berarti jelek gitu kan gitu. Jadi kalau saya lihat yang lebih mungkin itu sebagai kalau kita bicara Partai Golkar dengan akses kekuasaan di masa yang akan datang itu lebih mungkin Gibran sebetulnya sebagai ketua umum. Jadi Mas Gibran jadi ketua umum Partai Golkar. Bonusnya lagi adalah Gibran itu memiliki daya tarik terhadap anak muda dan sudah terbukti dari Pilpres 2024 ini memang anak muda yang memilih pasangan Prabowo Gibran jauh lebih tebal dibanding dengan generasi Z, generasi baby boomers. Dan ini adalah investasi jangka panjang buat Partai Golkar untuk bisa mendapatkan dukungan anak-anak muda di masa yang akan datang begitu. Jadi saya kira kita melihatnya dari kacamata pengurus Partai Golkar lah, jangan dari kacamatanya yang lain. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa kalau Golkar ingin punya akses terhadap kekuasaan, terhadap eksekutif, ya pilihannya adalah di Pak Jokowi atau di Mas Gibran. Berarti ketua umum yang sekarang Pak Erlangga Hartarto kurang punya akses terhadap kekuasaan dan eksekutif gitu? Punya, tetapi kan sebagai, beliau sekarang kan Menko, tentunya akses yang tertinggi kalau kita bicara jabatan publik di pemerintahan Republik Indonesia ada pada posisi presiden atau wakil presiden. Nah, kalau presidennya kan sudah nggak mungkin karena sudah punya partai sendiri yaitu Gerindra. Nah, memang wakil presidennya pada hari ini terduga PDIP, Karena saya juga nggak tahu persis. Tetapi kalau misalnya bicara posisi Mas Gibran sebagai tokoh politik dan perlu kekuatan politik, dan saya yakin juga Pak Prabowo juga membutuhkan dukungan Partai Golkar dengan lebih pasti, lebih politik yang lebih pasti. Maka Mas Gibran sebagai wakil presiden itu sesuatu opsi yang sangat mungkin. Sebagaimana hal misalnya pada zaman SBY, Pak SBY ya menyetujui lah ya katakanlah begitu Pak Yusuf Kalla untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Saya ingin tanya ke kader Golkarnya langsung. Bang Doli jangan senyum-senyum gitu Bang Doli ya. Jadi Bang Doli mungkin nggak itu secara aturan bahwa Pak Jokowi dan juga Mas Gibran yang belum pernah menjadi kader Golkar kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk jadi ketua umum supaya Golkar lebih punya akses terhadap eksekutif dan kekuasaan? Ini kan semua wacana ya. Ya itu tadi usulan. Dan saya golongan karya. Jadi saya tidak mau terjebak dengan golongan wacana. Dari tadi kan kita bicara asumsi ya. Pak Jokowi diusulkan jadi ketua koalisi besar. Jangan-jangan Pak Jokowi nggak mau. Ya kan? Nah, sekarang juga begitu. Masuk ke sesi berikutnya Pak Jokowi diusulkan jadi mau jadi ketua umum Golkar. Mas Gibran juga kayak begitu gitu. Nah, jadi kalau kemudian itu diasumsikan tindak lanjut dari kedekatan Golkar dengan Pak Jokowi, saya kira belum tentu kayak begitu tafsirnya. Kita harus menghormati sampai sekarang, tadi juga ditegaskan sama Bang Andre bahwa Pak Jokowi itu kan tidak pernah menyatakan dirinya keluar dari kader PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan juga tidak pernah mengatakan bahwa tidak mengakui Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan. Termasuk Mas Gibran. Ya, saya kira kan tidak pernah ada statement resmi yang mengatakan Mas Gibran juga. Tapi nggak dibantah tadi sama Pak Jokowi. Apa itu? Waktu ditanya sama wartawan soal pengambil alihan ketua umum Partai Golkar, Pak Jokowi mau bergabung Partai Golkar, Pak Jokowi jawabnya setiap hari saya masuk istana. Harusnya kan kalau misalnya itu nggak benar, Pak Jokowi membantah itu. Ya kalau benar juga kan nggak perlu dijawab juga. Jadi beda kan, gitu loh. Nggak kejebak kan. Terus?
Nah, jadi dari kacamatanya pengurus Golkar, idenya tadi gimana? Dibutuhkan nggak sosoknya Pak Jokowi dan juga Mas Gibran? Sekarang kalau bicara tentang terhadap akses kekuasaan. kekuasaan, loh sekarang Golkar ini dari awal menjadi partai pengusung dan pendukungnya Pak Jokowi. Dan dari awal juga kami adalah termasuk koalisi pendukung pemerintah. Bahkan kami punya 4 kader terbaik kami di pemerintahan. Jadi akses kami ke eksklusif itu kuat, apalagi beberapa kali kan disebutkan bahwa Pak Jokowi sangat nyaman dengan Partai Golkar. Ya, jadi hubungan kami dengan Pak Jokowi sangat baik, artinya itu hubungan Golkar dengan eksekutif bisa disebut embodied gitu loh. Jadi nggak ada persoalan dengan soal itu. Oke, jadi nggak perlu Pak Jokowi dan Mas Gibran untuk bisa mengakses ke eksekutif ya? Karena memang sekarang hubungannya juga udah baik Iya, gitu kan? sama Pak Jokowi bagus-bagus saja. Nggak, ini kita ngomong kan ke akses pemerintahan selanjutnya. Itu yang usulannya Bang Kodari itu kan kenapa dibutuhkan Pak Jokowi supaya Golkar lebih, atau Mas Gibran supaya Golkar lebih punya akses lagi terhadap eksekutif. Ya kita kan belum bicara nih, nanti habis pemerintahan, habis presiden, wakil presiden terpilih kan kita bicara juga nanti soal kerjasama politik pasca, post election. Ya kan, kemarin bicara tentang bagaimana memenangkan pasangan 02. Habis ini kan menjalankan pemerintahannya 5 tahun, tentu akan ada pembicaraan bahwa insya Allah Partai Golkar juga terakses dalam pemerintahan berikutnya. Tapi secara aturan nggak bisa ya? Apa itu? Kalau misalnya ada usulan bahwa Pak Jokowi dan juga Mas Gibran mengambil alih Partai Golkar kan? Kalau dalam aturan yang sekarang memang ada aturan-aturan tertentu ya yang spesifik. Ya. Pertama saya mau tegaskan Munasnya itu letterlek Desember 2024. Yang kedua kalau ada orang mau menjadi calon ketua umum itu ada syarat-syaratnya. Harus masuk dulu menjadi anggota, kemudian harus pengurus inti 5 tahun gitu. Itu aturan yang sekarang tertulis. Berarti Pak Jokowi sama Mas Gibran nggak mungkin ya? Pakai aturannya sekarang. Nah saya tanya, boleh nggak seseorang itu pegang 2 kartu anggota? Saya nggak tahu nih gimana. Undang-undang partai politik? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi sepanjang Pak Jokowi masih memegang kartu tanda anggotanya PDI Perjuangan. Itu melanggar hukum. Oke. Gibran juga ya? Mas Gibran juga ya? Iyalah. Belum dikeluarkan juga dari PDI Perjuangan? Ya kan orang pegang 2 kartu KTA dan ketahuan kan melanggar. Oke, jadi nggak bisa ya Bang ya? Bang Doli ya? Secara aturan nggak bisa ya? Iya, aturan yang sekarang nggak bisa, kecuali kalau memang mau menyatakan berhenti dari sana, mau pakai KTA baru tempat partai politik yang lain, itu kan lain cerita. Oke, misalnya Pak Jokowi menyatakan berhenti dari PDI Perjuangan masuk ke Partai Golkar secara itu yang tadi saya katakan, kita jangan berwacana, kan kira-kira begitu kan. Ya, saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, ini respon dari petinggi Partai Golkar cukup keras ya. Kemarin Ketua Dewan Pembina Pak Abu Rizal Bakri kan sempat menyebut nggak keras biasa aja kita menjelaskan ADRT kita yang seperti itu. Iya, tapi kan sekjen Partai Golkar nggak 5 tahun langsung jadi sekjen. Beda ketua umum sama anggota. Oke, jadi kalau ketua umum harus 5 tahun. Sama pengurus beda lagi. Kalau sekjen boleh. Sekjen yang sekarang 5 tahun, jangan lagi buat isu lagi, wacana. Oke, saya mau ke Bang Rey ya. Bang Rey, ini resistensi dari senior Partai Golkar seperti Pak Abu Rizal Bakri dan juga Pak Luhut itu agak keras kemarin dalam pertemuan DPD dan juga pengurus Golkar di Bali bahwa Golkar jangan mau diatur-atur oleh orang luar begitu ya. Tapi kita dengar bahwa kalimat itu ya? ada kalimat itu bahwa orang luar, gitu. Jangan diatur oleh orang luar, itu pernyataannya dari Pak Luhut. Maksudnya wacananya Rifana, Ray Rangkuti kan itu orang luarnya, bukan Pak Jokowi mungkin. Nggak tahu kita. Itu pernyataannya Pak Luhut dan pernyataannya Bang Abu Rizal Bakri bahwa Golkar jangan mau diatur-atur oleh orang luar gitu. Saya nggak tahu orang luarnya itu siapa gitu. Yang dimaksud oleh Pak Luhut dan juga Pak Abu Rizal Bakri. Tapi apakah kemudian kalau Pak Jokowi nggak bisa menjadi ketua umum Partai Golkar menggunakan tangan orang lain, misalnya Pak Bahlil Lahadalia untuk mengambil alih Golkar sebagai kendaraan politiknya, itu mungkin aja nggak? Kalau itu segalanya bisa mungkin kan. Nah, persoalannya kan soal apa yang akan terjadi di Golkar kan. Sejauh apa kelihatan Golkar juga bisa menerima berbagai gejolak politik yang akan terjadi pada mereka pasca lumayan adem selama beberapa tahun terakhir ini kan. Gitu. Dan oleh karena itu kalau mau disebut menggunakan macam-macam dan sebagainya itu bisa terjadi. Tapi kan punya pengalaman juga, ada bagian dari anggota kekuasaannya Pak Jokowi itu yang mencoba masuk ke partai politik yang lain itu dan akhirnya gagal kan. Bahkan dalam proses hukum juga akan gagal. Nah itu mungkin juga bagian penting yang harus dievaluasi oleh, katakanlah misalnya kalau ada keinginan kekuasaan dari Pak Jokowi untuk masuk ke Partai Golkar itu gitu. Bahwa kenyataannya
di partai yang ya artinya secara suara lebih kecil dari Golkar pun kemampuan untuk penetrasinya juga nggak terlalu tinggi. Jadi resistensinya terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran masuk ke dalam Golkar menurut Anda tinggi? Kalau caranya dengan cara yang kerasa kerusuh, saya pikir semua orang akan punya resistensi. Justru itu akan menimbulkan resistensi yang cukup kuat. Oleh karena itu ya harus dilakukan dengan cara-cara yang katakanlah memungkinkan setiap orang itu untuk menerima. Apa tuh cara-cara apa? Ya saya nggak tahu caranya kan. Nah, yang saya mau katakan itu kadang-kadang di Indonesia itu orang nggak berbicara substansi politik, tapi berbicara tentang cara apa yang Anda lakukan, gitu. Jadi bisa substansinya benar, caranya apa namanya, isinya benar, tapi kalau cara menyampaikannya dilakukan dengan cara yang kelihatan tidak elok di mata masyarakat, justru substansinya akan terlupakan, gitu. Jadi boleh jadi cara pandang misalnya memasukkan Pak Jokowi di dalam kekuasaan di lingkaran Golkar itu sesuatu yang tepat, gitu. Tapi kalau cara dan proses pengambil alihan kekuasaan yang dilakukan dengan cara tidak tepat, ya itu bisa justru berbalik ya kan, akan menyerang mereka yang coba mengambil alih itu gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua kalau terkait dengan apa namanya itu ya, kita kan bicara tadi soal matahari kembar ini gitu ya. Sebetulnya kan ide soal apa namanya itu, sebut saja lah Barisan Nasional menjadi menakutkan itu karena istilah yang dipergunakan oleh CNN sebagai istilah matahari kembar. Padahal mungkin ketika ide itu dilontarkan tidak dalam format bayangan seperti matahari kembar itu. Tapi itu bisa saja dua fungsi yang berbeda-beda. Sama seperti ketua umum partai yang mencalonkan orang lain sebagai calon presiden. Kan ketua umum partai administratif. Ya kan, bagaimana yang memastikan seluruh roda organisasi partai politik ini bekerja untuk memenangkan pemilu dan memenangkan calon presidennya. Nah mungkin model itu yang mau dipakai. Meskipun tentu kalau misalnya figur Pak Jokowi yang dicoba ditarik masuk ke dalam, saya nggak terlalu yakin juga punya penerimaan yang cukup kuat. Gitu kira-kira. Karena pertama pasca Oktober itu Pak Jokowi drastis. Apalagi wibawanya di depan partai-partai ini mungkin juga akan berkurang. Nggak usah kita menunggu ke Oktober. Dalam kondisi yang seperti sekarang pun kita udah mulai ada resistensi. Setidaknya tadi disebutkan oleh Bung Doli, disebutkan oleh Bu Rizal Bakri, dan apa yang Anda sebutkan itu tadi. Artinya partai seperti Golkar pun sudah mulai berhitung kan soal figur Pak Jokowi gitu kan. Nah kenapa itu bisa terjadi? Karena situasi politiknya beda sekarang. Kalau sebelum Pilpres itu semua orang butuh Pak Jokowi, setelah Pilpres ini jangan-jangan Pak Jokowi yang butuh partai-partai ini. Gitu jadi nggak mungkin menurut Anda akan sulit ya kalau Pak Jokowi menjadi pemimpin koalisi besar kalau Pak Jokowi nggak punya posisi menjadi ketua umum parpol? Iya. Akan sulit. Nggak bisa terbayangkan oleh kita. Karena begini, kan kita mengandaikan setelah Oktober itu Pak Jokowi masih seperti presiden yang sekarang. Enggak, setelah Oktober itu nggak usah kita nunggu Oktober. Sekarang aja Golkar udah mulai secara meskipun malu-malu Doli mengatakan ya kita tempatkanlah pada tempat yang semestinya ya. Itu kan bahasa yang lain nggak cocok bahasa jadi halus gitu. Itu nggak malu-malu. Memang harus begitu. Kita apa maksudnya? Berarti bukan, kita kan harus menghargai pemimpin-pemimpin kita. Ke depan. Gitu. Di mana aja. Sama kita menghargai Bu Megawati kan masih juga dibutuhkan. Selama ini juga Pak Jokowi kan selama 5-10 tahun juga terus kemudian berkomunikasi konsultasi dengan Bu Megawati, sama aja gitu loh maksudnya. Artinya Doli mau mengatakan kontribusi Pak Jokowi untuk Republik ini selalu dibutuhkan, tapi tidak dalam posisi itu, gitu kan kira-kira. Gitu Bang Doli ya. Iya Bang, bener. Tanya aja sama saya. Kita kan nanya, bener nggak itu pernyataannya? Kalau Doli balikin ke saya mungkin benar. Berarti nggak dibantah, berarti benar itu. Nggak sama yang tadi. Berarti benar kalau Bang Doli nggak membantah. Apa yang mana? Ya, itu yang pertama kali bilang Pak Jokowi jadi ketua Partai Golkar siapa ya? Masih ingat nggak? Siapa yang bilang? Nah itu pertanyaan saya, karena kayak gini soal Pak Jokowi jadi ketua koalisi, itu kan jelas datangnya dari Pak Jeffrey Giovanni kan? Itu di internal Partai Golkar sudah menjadi perbincangan, bahkan salah satu majalah juga sudah mengeluarkan laporan investigasinya, begitu ya? Persis. Itu kan jelas jadi. Nah kalau yang soal Pak Jokowi itu jadi ketua Partai Golkar, jangan-jangan lagi-lagi nih cuma wacana kan? Nah wacananya siapa yang memulai kita nggak tahu. Apakah memang ada upaya serius untuk menjadikan beliau sebagai ketua Partai Golkar? Mungkin ternyata nggak ada juga gitu ya. Jadi yang ingin saya katakanlah bahwa ini adalah rangkaian wacana nih. Orang tuh sedang berpikir paling tidak kalau kita lihat dari posisi Bang Jeffrey Giovanni ya.
Dia cuma sedang melihat begini, Indonesia ini butuh persatuan menuju Indonesia emas, ya. Karena itu perlu bersatu partai-partai yang ada. Nah, untuk itu perlu ada koordinatornya, ada bulannya. Disitulah ditemukan nama Pak Jokowi. Nah, kalau sekarang ternyata semua pihak itu menolak, ya, walaupun saya tidak terlalu yakin dari apa yang saya dengar, bukan tidak juga menolak, tapi memang sekarang sedang tahap dalam pembicaraan serius, ya. Kalau misalnya dia ditolak, ya, yang tadi dikatakan oleh Pak Jokowi saya rasa benar. Kalau memang nggak diterima, ya saya sih nggak punya masalah. Saya pulang ke Solo. Ya, jadi ininya adalah dia tidak sedang berjuang agar dia menjadi ketua koalisi. Dia tidak sedang berjuang untuk menjadi ketua Golkar. Kalau kita lihat dari ini, makanya tadi saya sampaikan tadi gitu, dari sejak 2019, 2020, mulai dari wacana, ini kan wacana juga kan, wacana 3 periode. Memang bukan Pak Jokowi yang ngomong, ini Pak Kodari yang ngomong. Terus kemudian tambah 2-3 tahun. Pak Luhut yang ngomong. Terus kemudian dan Kodari menolak Pak Luhut. Kemudian ini soal apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, kemudian perjalanan pemilu. Ini semua bukan dia yang ngomong, tapi kan fokusnya kan ke orang ini. Gitu. Jadi wacana ini menurut Anda kita lihat dari keinginannya Pak Jokowi juga nggak? Jadi kita lihat dari behave-nya itu. Saya tidak ingin gitu. Yang membicarakan itu saudara Jepri kata dia kan. Ada dorongan bukan dari saya partai gitu. gitu maksudnya. Gitu. Tapi kan kita tahu kan dari perjalanan ini kan kita tahu. Nah, disitulah kehebatan dari biasa Pak Jokowi. aja, Bos. Biasa aja. Kehebatan dari Pak Jokowi. No problem, iya. Nanti Itu katanya demokrasi. Kita namanya demokrasi kan banyak ide dan gagasan. Makanya gini. Nanti juga pertanyaan Bung Ade itu jawabannya sama. Yang membicarakan mau ke Golkar itu ya jelas bukan Pak Jokowi. Pertanyaan siapa? Itu isu yang dilontarkan oleh media. Oh iya. Nah nanti Pak Jokowi akan itu sumbernya dari internal Partai Golkar Iya. juga. Nanti Ya, itu orangnya Jokowi akan mengatakan. Siapa nah? Ya itu kan media yang membuat, bukan saya. Ya baik, Kalau gagal. Kita waktunya udah habis nih, kita harus tanya nanti sama teman-teman mahasiswa, setuju nggak kalau ada duit tunggal tadi usulan bahwa Pak Jokowi tetap dibutuhkan pada pemerintahan selanjutnya. Ya saya mengutip aja. Ya matahari kembar atau duit tunggal. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Ikatan Mahasiswa Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara yang sudah hadir di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Saya persilahkan ke siapa dulu nih? Teman-teman dari UMN yang mau bertanya atau mengeluarkan unek-unek soal apa sih tanggapan dari teman-teman mahasiswa UMN ini soal tadi kalau adanya matahari kembar. Kalau misalnya nanti Pak Jokowi jadi ketua koalisi besar, silakan. Siapa dulu? Sebelumnya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Stefani, selaku sekretaris dari Ikatan Mahasiswa Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Izinkan saya untuk bertanya, jika di masa depan Jokowi benar menjadi pemimpin koalisi besar, apakah hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terkait institusi politik secara keseluruhan? Dan kemudian, apakah hal tersebut sejalan dengan Indonesia sebagai negara demokrasi? Terima kasih. Oke, bagus banget pertanyaannya. Satu lagi. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andra Kusuma sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat Ikatan Mahasiswa Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Setelah membaca buku karya The Prince karya Niccolo Machiavelli, terdapat sebuah narasi Justify the Myth, intinya membahas tentang bagaimana kalau seandainya kehadiran Jokowi sebagai matahari kembar nantinya, yang mana itu bakal membuat adanya dua kekuatan besar, benar bukan? Nah, dengan adanya dua kekuatan besar ini, sebagai etika itu bagaimana? Nanti dari masuk sudut pandang masyarakat, apakah pusing dengan adanya dua matahari yang silau itu, yang mana yang akan kita ikuti jadinya sebagai masyarakat? Dan itu juga mungkin kesana memiliki berlawanan arus dengan sistem pemerintahan kita yang sangat presidensial. Dengan adanya dua matahari besar ini, otomatis kita
sebagai masyarakat awam menjadi bingung siapa yang akan menjadi patokan kita sebagai pemimpin negara. Terima kasih. Semangat nih teman-teman dari UMN. Teman-teman mahasiswa aja udah bingung apalagi masyarakat biasa nih nanti ya. Saya mau ke Bang Kodari dulu. Gimana nih menjawab tadi masyarakat akan bingung ngikutin siapa yang jadi patokan dan berpengaruh nggak terhadap kepercayaan? Kembali kita sistemnya presidensial sehingga kemudian nanti bagaimana format kerjasama atau format duit tunggal ini itu bisa dicarikan formulanya di mana sebetulnya nanti tergantung kepada presidennya. Tetapi soal bingung nggak bingung itu sebetulnya gampang aja. Kita memang hidup di negara sistem presidensial ya. Tetapi kalau kita hidup di negara-negara sistem parlementer misalnya, ada namanya kepala pemerintahan, perdana menteri, ada juga kepala negara yang namanya presiden. Mereka nggak bingung kok. Mereka tahu persis mana yang presiden. Bukan parlementer, Bang. Iya, saya memberikan suatu ilustrasi. Di sebuah negara yang dalam tanda kutip ada dua kepala yang betul-betul powerful yang namanya perdana menteri dan presiden, mereka nggak bingung gitu loh. Segalanya sudah punya aturannya, semua sudah ada batasan wewenangnya gitu. Jadi nggak masalah. Jadi kebingungan dalam level persepsi itu tidak perlu terjadi. Karena untuk negara yang punya dua kepala ya, perdana menteri dengan presiden itu bisa berjalan. Bahkan di beberapa negara itu ada yang namanya sistem campuran kayak Perancis itu dia kombinasi. Tapi tetap berjalan aja gitu. Nah, kalau kita bicara sistem Indonesia, kita sistemnya presidensial, sangat jelas, nggak perlu ada kebingungan di situ. Kembali lagi, kalaupun misalnya ada yang namanya koalisi permanen, hemat saya itu bukan bicara pemerintahan loh, tapi bicara koordinasi politik. Dan secara pemerintahan itu nggak perlu ada kebingungan. Presidennya tetap satu, Prabowo Subianto. Wakilnya tetap satu, Gibran Rakabuming Raka. Tetapi dalam menggalang dukungan politik bisa saja ada satu institusi atau satu tokoh yang dimintakan bantuannya untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik tersebut. Begitu. Bang Ade ini menjawab tadi, apakah itu akan menggerus kepercayaan publik dan bagaimana kemudian terhadap masa depan demokrasi kita? Yang mungkin nggak percaya sama duet Pak Jokowi dan Prabowo itu mungkin adalah pendukungnya Pak Anies dan Pak Ganjar ya. Itu pertanyaan mahasiswa loh. Kalau yang mayoritas ini sih akan dengan bahagia. Ya nggak apa-apa, mahasiswa kan bisa juga pilih 0103. Tenang, problem. Enggak, saya membantu. Mahasiswa nggak boleh dicap dong. Iya, enggak. Saya memang mencap apa? Saya bilang sama dia bahwa jangan khawatir ya. Orang tuh justru akan memandang ini sebagai kombinasi yang keren banget. Ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi di situ. Ya. Jadi mereka yang menganggap bahwa ini mengancam, menggerus kepercayaan terhadap pemerintahan, itu adalah orang-orang yang sejak awal memang udah skeptis. Ya. Karena tidak ada masalah. Pak Jokowi kalau jadi nih ya, Pak Jokowi tidak akan mengambil alih perannya Pak Prabowo. Pak Prabowo tetap jadi presiden, memimpin eksekutif dengan sebaik-baiknya. Tapi ini ada kerjaan-kerjaan tambahan nih sekarang misalnya. Menggalang para partai ini untuk bersama-sama, misalnya saja yang paling gampang nih. Ingat loh ya, kalian itu pada bulan November nanti itu akan memilih gubernur ya. Kepala daerah. Kepala daerah ya, kalau di wilayah. Kalian Jakarta kan? Gubernur. Mereka Tangerang. Oh Tangerang ya. Jadi apa itu? Ya gubernur Banten. Ya gubernur Banten kayak gitu ya. Nah, kalian harus memilih. Ayo, ini waktunya udah habis nih. Kalian harus memilih. Ya. Nah, itu juga sedang dipikirkan oleh para pemuka politik kita. Buat Banten siapa ya? Buat Jakarta siapa ya? Singkatnya begini, sekarang ini ada dua hipotesa. Tim duet atau tim duel kan? Nah, tim duet atau duel. Ini enggak duel. Kalau saya percaya ini duet. Kalau sana percaya ini duel. Jadi jangan khawatir dan jangan pakai Machiavelli yang dipakai. The end justify means itu jahat ya. Memang tujuan menghalalkan cara. Ini sama sekali enggak kok. Ini sekarang ini mungkin Pak Prabowo sama Pak Jokowi lagi nontonin kita tuh sambil ketawa-ketawa. Gimana Wok gitu ya. Pak Prabowo bilang asik nih emang anak-anak gitu loh. Jadi jangan khawatir. Ini duel, ini duet bukan duel. Saya mau ke Bang Doli ya. Bang Doli, Anda setuju nggak dengan konsep tadi bahwa ya di negara-negara lain dengan sistem campuran ataupun parlementer itu nggak bingung kok masyarakat antara kepala pemerintahan dengan kepala negara, antara presiden dengan perdana menteri, mungkin itu bisa dipakai buat kita antara duet Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya setuju, saya nggak perlu bingung karena di sana sistemnya beda dengan yang di sini. Berarti nggak bisa diterapkan di sini? Iya ya nggak bisa. Justru yang membuat bingung itu di sini, Bang Kodari. Justru ini bukan soal di sini, soal kebingungannya. Justru kalau kita mengadopsi sistem lain dengan sini itu yang buat jadi bingung. Nah, jadi saya setuju dengan Pak Kodari, kita nggak perlu bingung. Kita ini sistem presidensial kan begitu tadi. Nah soal duet, saya kira Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini sudah jadi
soulmate yang cukup Nah, kuat itu selama dia. ini. Itu saya kira Ya, yang benar. nah, Soulmate. tinggal persoalannya nanti soulmate ini ya akan kemudian membuat bingung kalau dalam posisi yang sama ditempatkan dua orang ini, gitu loh. Nah, Jadi makanya dalam satu organisasi nggak boleh ada dua pemimpin. makanya saya katakan tadi ya kembalikan saja nanti kalaupun mau dibuat ya. Jadi gini, saya sih menangkapnya gini ya. Awalnya nih gini sebetulnya muncul ada koalisi permanen. Kerjasama politik yang dilakukan secara permanen selama 5 tahun yang dimulai dari kerjasama politik memenangkan 02. Nah, ini perlu gitu loh untuk ya, melanjutkan. perlu untuk jaga stabilitas, menghadapi agenda politik seperti pilkada segala macam gitu ya. Tapi apakah ini dan itu lazimnya sudah terjadi di pada periode sebelumnya. Apakah mau diformalkan atau tidak? Ini kan teman-teman ngusulin mau diformalkan nih seolah-olah nih ada organisasinya, ada ketuanya dan segala macam. Nah, itu yang nanti menurut perlu apa tidak gitu. Dan Saya ini mau tergantung ke Pak Prabowo dan ketua partai politik yang ada tergabung dalam itu. Bang Andre, kalau kita melihat tadi Bang Kodari, kemudian Bang Doli dan juga Bang Ade melihat bahwa nggak ada masalah, ini soulmate udah berdua. Berkaca pada apa yang terjadi di Filipina pada saat itu soulmate juga Duterte dengan Bongbong Marcos. Tapi pada akhirnya pecah kongsi juga, orang bingung gitu ya, ini gimana? Saya kira teman-teman mahasiswa ini cerdas. Mereka bertanya sangat kritis gitu. Jangan dikira Bang, Mereka sangat cerdas. Mereka cerdas dan mereka mengkritisi wacana yang disampaikan tadi gitu. Jadi misalnya ungkapan soal Machiavellian ini, itu kan dia mengingatkan sebenarnya, mengingatkan penguasa yang ya dengan menghalalkan segala cara dengan ya mengabaikan etika dan moral hanya untuk berkuasa terus dan terus gitu. Nah, makanya itu yang saya kasih gambaran tadi gitu, bagaimana rangkaian perjalanan dari ya orang yang menghendaki ya merubah konstitusi, kemudian mewacanakan ya 2-3 tahun, terus kemudian melabrak undang-undang dengan di Mahkamah Konstitusi, proses pemilu yang terjadi ini sebenarnya pertanyaan anak-anak ini gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan mereka ini adalah ya memberikan antitesa terhadap wacana yang disampaikan. Karena ini masih berkaitan dengan orang yang sedang dibicarakan ini gitu. Yaitu Pak Jokowi yang masih ingin cawe-cawe setelah tidak lagi berkuasa. Nah, ini yang disebut Machiavellian sama dia gitu. Baik. Terakhir sangat kritis teman. Terakhir Bang Re, waktunya 1 menit nih, waktu kita udah habis ya. Anda melihat akan segampang itu seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak di sini bahwa ya soulmate ini akan bisa berdua, tidak akan membingungkan masyarakat. Nggak akan terjadi, itu aja satu. Nah, maksudnya apa yang nggak akan terjadi? Nggak akan terjadi. Maksudnya apa yang nggak akan terjadi? Itu omon-omon. Nggak akan terjadi apa? Pak Jokowi jadi ketua nggak ada besar cerita partai politik kita dipersatukan permanen. Cerita partai politik kita itu dipersatukan oleh kepentingan masing-masing. Udah. Kalau nanti ada yang merasa nggak cocok ini dengan pembagian kursi, gua keluar kata dia kan, dan sebagainya. Udahlah, itu omon-omon semua. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, wacana ini boleh ditanggapi tadi menindaklanjuti apa yang disebutkan oleh Pak Andreas. Nafsu berkuasa orang nggak ada batasnya. Ya kan, kalau setelah presiden selesai, gua masih bisa berkuasa, gua akan ambil juga kekuasaan itu. Caranya satu, taruh di Golkar, mungkin melalui Gibran, kata Kodari tadi. Yang kedua, kalau anak gua ada di Golkar, gua juga ingin semuanya bersama gua gitu loh. Maka dibentuklah namanya koalisi permanen itu. Jadi bukan hanya Golkar, ya bukan hanya Golkar, PAN, Demokrat, itu semua nanti ada di pusat kekuasaannya itu adalah Pak Jokowi gitu. Jadi memang keluarga Pak Jokowi ini keluarga yang memburu kekuasaan, kira-kira gitu. Bagaimana kemudian sentilan dari teman-teman komisi.co soal itu tadi Pak Jokowi bisa menjadi matahari kembar di koalisi besar? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua kali ini. Kali ini kita kedatangan politisi dari Golkar, Abang Doli. Gimana nih Bang, Mas Gibran? Jadi ketemu Golkar?
Mas Gibran alhamdulillah baik-baik aja. Karena ini kondisi yang cukup aneh nih. Minggu lalu itu kita sempat bahas kalau ada isu Pak Jokowi diminta untuk jadi ketum Golkar. Minggu ini tiba-tiba ada isu keluar lagi Mas Gibran diminta untuk jadi ketum Golkar. Ini jangan-jangan minggu depan Jan Etes diminta deh. Ya, emang kayaknya sekarang kayak gitu ya. Pengusaha mebel udah nggak suka kayu jati lagi, sukanya pohon beringin. Ya, tapi jangan marah ke saya. Marahnya kalau mau ke Abang Kodari. Betul. Ya, karena beliau ini nyebarin isunya. Betul. Ya, beliau ini ya, saking seringnya nyebarin isu, dia sempat dijulukin kartel isu. Serius, dijulukin kartel isu loh. Jadi kalau lewat orang dia bilang, mau isu nggak? Isu bagus loh ini. Tapi kita bahas sekarang yang lagi seru. Itu ada Pak Jokowi diminta untuk menjadi ketua koalisi besar. Dan saya paham kenapa. Maksudnya ya kita semua sama-sama tahu lah, Pak Jokowi itu punya andil yang sangat besar dalam pemenangan Prabowo Gibran. Ya kan? Kita semua sama-sama tahu lah, kenapa kalian diam pura-pura. Saya jadi takut sendiri loh ini. Pak Jokowi punya andil yang cukup besar dalam pemenangan Prabowo Gibran. Makanya kalau ibarat perusahaan ya, Pak Jokowi itu sekarang posisinya strategis. Dia punya saham yang banyak, ditambah anaknya kerja jadi wakil direktur. Iya kan? Ya kalau misalkan, maksud saya ini mau bikin koalisi apa bikin bisnis keluarga? Ya, saya curiga nanti kalau koalisi jadi namanya bukan Koalisi Indonesia Maju tapi PT Ayah Anak Sejahtera TBK. Karena itu yang menyeramkan. Maksudnya kayak sekarang Pak Jokowi ada isu katanya akan menjadi presiden bayangan. Jadi presiden depannya Pak Prabowo, di belakangnya Pak Jokowi yang mengatur. Menurut saya itu hal yang berbahaya gitu ya. Saya takutnya kalau itu terjadi, akan terulang lagi situasi Pak Jokowi dengan Bu Megawati. Ya, jadi kalau misalkan itu beneran terjadi ya, Pak Jokowi jadi presiden bayangan, kalian jangan kaget kalau nanti tahun 2049 ada video keluar Pak Jokowi ngomong, duh Prabowo. Ih, Prabowo kalau nggak ada Pak Jokowi, kasihan deh. Ya, sekian saya Duto Triaji, terima kasih. Oke. Aduh, jangan sampai ya tadi omongannya Duto dari Komisi.co terjadi ya. Kita lihat nanti waktu yang akan membuktikan konstelasi politik akan seperti apa, akan sangat dinamis. Apakah Pak Jokowi betul-betul akan pulang kampung ke Solo atau tetap ada di orbit politik nasional? Waktu yang akan menjawab ya. Amin. Tadi penampilan Duto Triaji dari Komisi.co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan juga teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Kita akan ketemu lagi hari Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Salam.